Indonesia tercatat tahun 2020 ini ada 718 News anchor yang rupawan, Cindy Fistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Penyiar radio Sonora. Masih kita akan membahas soal khasanah bahasa, ragam bahasa di Indonesia. Kita akan putarkan percakapan bahasa sehari-hari dari Biro Kompas TV Manado. Kita akan lihat bersama. Sampai di situ saja saya tahunya. Kita tanyakan ahlinya. Pak Ketut. Iya, Mas Ibrahim, Mbak Cindy, kalau bahasa Manado itu padanannya mincakalang. Oh, Emang paten kali itu ya. tapi saya melihat ada apa namanya tadi belakang kalimatnya ada GG-nya ya, makang, kemudian ujang-ujang, begitu ya. Nah, di sini makang, ikang, ujang, pulang. Oh, ada Jadi ada NG-nya. Tidak hanya bersama Mas Ketut dan juga Mbak Rini sudah bergabung bersama kita Pak Ibnu Wahyudi yang juga seorang sastrawan dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Ibnu. Selamat sore. Apa kabar Pak Ibnu? Baik, alhamdulillah baik. Di sini kita merayakan keberagaman bahasa daerah yang membentuk dan memberikan kontribusi luar biasa sebagai ciri khas bahasa Indonesia, Pak Ibnu. Tadi sudah berbicara dengan teman-teman di Medan dan di Manado. Kalau menurut Pak Ibnu, seberapa besar sebenarnya kontribusi bahasa daerah kepada bahasa Indonesia? Ya, kalau entry yang ada di dalam kamus sebenarnya termasuk masih rendah sebenarnya. Tetapi dari tadi kan yang saya dengar adalah sebuah percakapan ya, jadi lisan kan. Nah, kalau lisan mungkin pemakaian bahasa daerah itu tinggi ya. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan penulisan dalam konteks bahasa Indonesia mungkin tetap rendah gitu. Oh, oke. Pak Ibnu, saya mau nanya, ini kan tadi kita bahas soal bahasa Indonesia yang ragam lisan Medan nih. Pak Ibnu pernah pusing nggak sih ketika datang ke Sumatera Utara mendengar orang asli sana, ini bahasa Indonesia kok beda? Pernah seperti itu nggak Pak Ibnu? Ya, saya kalau misalnya pergi ke daerah ya, ke paling jauh tentu ke Papua, itu begitu mereka berbicara dengan saya atau saya datang lalu nimbrung gabung dengan mereka, umumnya mereka langsung mengubah dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak terlalu bingung. Oke. Meskipun kecuali saya hanya di luar lingkaran dan mendengarkan, mungkin saya tidak paham apa yang mereka bicarakan. Tetapi ketika mereka menyadari ada saya yang barangkali dianggap bukan orang dari lingkungannya, mereka langsung mengubah cara berbahasanya dengan bahasa Indonesia. Dan saya kira ini sebenarnya kekuatan bahasa Indonesia yang harus kita apresiasi dengan baik. Oke, tadi disinggung oleh Pak Ibnu soal bahasa lisan. Yang menariknya di Medan adalah menggunakan bahasa Indonesia, tapi beda bunyi dan beda arti. Nah, kami punya contoh lagi satu video, koordinator liputan Kompas TV ada Andre Sinaga yang menyatakan berbagai kata yang punya arti berbeda dengan bahasa Indonesia di Cakap Medan. Ini dia. Ya, selain karena suaranya kurang begitu jelas ya, tetapi beberapa kata saya tangkap ya. Karena saya kan juga mengajar di Singapura ya, dan di Kuala Lumpur. Dan saya merasa apa yang diucapkan oleh teman tadi itu mirip dengan logat orang Melayu Kuala Lumpur atau Singapura gitu ya. Tapi misalnya kereta, saya paham itu saya kira mobil gitu kan. Nah, kita cek langsung, Mbak Rini, kereta mobil katanya Mbak Rini. Jangan aneh ya. Mbak Rini tadi ada galon, ada minyak, kereta, sodako. Kemudian bentor. Bisa dijelaskan nih tadi teman kami Andre Sinaga ini ngomong apa sebenarnya? Oke, kalau galon itu di sini bilangnya SPBU, bilangnya galon. Misalnya kayak tadi macam nggak ada galon lain aja pun gitu kan, macam nggak ada galon lain, padahal galonnya banyak di situ SPBU-nya. Terus yang namanya sudako, angkot ya. Tapi kalau di sini di Medan ini sudako, selain sudako juga disebut angkot, tapi lebih kepada angkot yang pintunya di belakang, buka belakang, bukan pintu yang di samping, gitu kan. Apalagi tadi ya, betor, becak motor. Minyak itu bensin. Oh, minyak itu BBM ya? Isi minyak di galon. Jadi kalau misalnya isikan dalam minyakku dulu, nah itu bensin dia, itu lebih ke bensin.
Oke. Itu tadi ada keluh Jadi kesah. kalau nanti saya ke Jakarta, saya bilang saya parkir kereta di bawah, jangan aneh juga sih nanti terkejut kan saya parkir kereta di bawah. Baik. Sultan. Oke. Nah, itu tadi keluhan dari bahasa cakap Medan tuh ya. Kita akan tanya nih Mas Ketut. Mas Ketut kalau di Manado biasanya bahasa sehari-hari yang harus orang pendatang tahu bahasa seperti apa sih agar nggak kaget, nggak terkejut gitu. Itu orang ngomong apa ya gitu? Mas Ibrahim, Mbak Cindy. Oke, Pigi Jo. Boleh dong dicontohin kayak misalkan kita nyapa atau ngegombal kali ya, boleh. Bahasa Manado kan kayaknya romantis tuh. Oke. Ngegombal ya. Iya, masih pusing ya Mas Ketut ya? Kalau ngegombal, ini dari laki ke cewek bahasa Manado. Oke. Aduh, ngana duk cantik sekali so lebih pasung, so lebih menarik. Itu sih kalau bahasa Manado. Artinya? Apa itu? Itu artinya, ngana so lebih cantik, sudah lebih menarik. Enak dipandang. Iya. Oke. Oh. Karena kan kalau cewek lebih ke cantik, menarik, seperti itu. Bisa dicatat tuh yang punya cengceman orang Manado bisa dipelajari. Nah, kalau di Medan, kalau misalkan percakapan sehari-hari atau ada niat nih untuk ngegombal, gimana Mbak Rini? Aku biasa digombalin, Bang. Cuman aku bikin gombalan ya. Bisa aja. Mana ya? Paten kali Mbak Rini. Cuman aku bikin gombalan, aku biasa digombalin, Bang. Siapa tahu lah bisa bantu kita di sini. Baik, tapi sebelum Mbak Rini jawab, saya mau ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu nih, kita melihat bahasa daerah masih banyak sekali digunakan di wilayah tertentu atau di daerah itu sendiri. Tapi kita juga sudah menerima banyak intervensi atau bahasa asing di Indonesia yang juga punya kontribusi di bahasa Indonesia. Kalau menurut Pak Ibnu, masih adakah potensi bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ini bertahan sampai Eksis. nanti? Eksis Lingkungan terus. anak SD dan sebagainya itu kekuatan bahasa Indonesia memang secara perlahan-lahan tapi pasti itu memang akan menguasai saya kira cara berkomunikasi mereka. Tetapi bahasa daerah saya kira tetap akan hidup di tempatnya, yaitu di budayanya. Misalnya seperti di Solo ya, atau di Jogja atau di Jawa pada umumnya, itu mereka menggunakan bahasa daerah itu jauh lebih menikmatkan karena maknanya banyak yang tidak dapat diucapkan dalam bahasa Indonesia begitu. Betul. Tetapi untuk orang sini pun, misalnya saya kalau berbicara dengan dulu pembimbing saya ya almarhum Sapardi Djoko Damono, saya lebih senang beliau lebih senang berbicara bahasa Jawa dengan saya daripada berbicara bahasa Indonesia di situasi non formal ya tentu ya. Jadi ada kenikmatan dan makna yang khas gitu ketika kita menggunakan bahasa daerah itu yang sama-sama saling dimengerti. Kan tadi persoalannya orang Medan, orang Manado menggunakan bahasanya sedangkan lawan bicaranya nggak paham kan, lalu tidak ada kenikmatan. Tetapi kalau sama-sama nikmat itu pasti akan terus hidup gitu. Lebih dekat rasanya, lebih hangat kalau pakai bahasa lebih daerah. mewakili perasaan gitu Baik. kan dan seterusnya. Momen Sumpah Pemuda ini ya mengingatkan kita juga terkait dengan kekayaan dan keragaman bahasa daerah Indonesia yang membentuk ciri khas kebinekaan keragaman Indonesia. Iya. Terima kasih Pak Ibnu Wahyudi mau menyampaikan pandangannya. Terima kasih juga Mbak Rini. Mas Ketut, terima kasih Mbak Rini. Saya tunggu nanti bahasa gombalan, cakap Medannya. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih. Sur kali aku. Kapan itu? Kali.